Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu doa. Salat itu doa. Saya kalau ada apa hajat atau urusan itu ya yang di luar salat fardu, ya berdiri 2 rakaat. Ya. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah bilang bahwa alhamdulillah aku ini dijadikan ketenangan batinku, ya, kelancaran urusanku, keberesan semua apa yang memang menjadi hajat Rasulullah SAW di dalam sholat. Hari ini insya Allah kita akan belajar coba tentang ilmu yakin. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu yakin. Ilmu yang udah lama hilang dari kita ini. Ilmu yang udah lama hilang dari kita. Kalau ilmu tahu banyak. Siapa yang nggak tahu sholat duha misalkan membuka pintu rizki? Tahu. Yakin nggak? Belum tentu. Siapa yang tahu ilmu bangun malam? Insya Allah tahu. Tahu bangun malam bisa ninggin derajat? Tahu. Yakin? Masa? Kalau emang yakin harusnya kan bekerja dengan apa yang diketahui. Betul nggak? Bekerja dengan apa yang diyakini. Nyatanya gimana? Sebelum kita belajar tentang keyakinan, sebelum kita belajar tentang ilmu yakin, kita coba ngaji ayat 37 surah Al-Baqarah ya. Ini udah lama nih kita nggak balik ngaji. Kita ngaji dulu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nabi Allah Adam setelah dia punya salah minta ampun sama Allah. Nah tadi kita ngomongin kaum Ninawa, ini nabinya sendiri. Nabi Allah Adam alaihissalam ya punya salah, terus dia ngaku salah. Emang nih ngaku salah juga udah bukan hilang cuma di level pimpinan sih, di level tetangga, di level kita, di level saudara. Aduh ngaku salah ini mahal sekarang. Enak aja gua ngaku salah sama dia kan yang mudahan. Dia dong, nah tuh parah tuh. Nabi Allah Adam nggak begitu. Begitu dikasih tahu dia salah, dia melek. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Ya, minta ampun sama Allah. Bahkan permohonan ampun yang Nabi Allah Adam dijadikan dendang sholawat kan di kalangan kita punya ibu-ibu kan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
faghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dendang ibu-ibu kita tuh. Tuh lagi bener deh bacanya ya, kalau lagi bener bacanya bisa netes air mata loh. Ya Allah. Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah mencelakakan diri kami sendiri. Bener loh. Kita nyalain orang ya kan. Aneh punya utang nih gara-gara dia Ustaz. Gara-gara dia tuh. Tapi begitu diajak muhasabah, kita kelamaan gak sholat subuh berjamaah di masjid. Betul gak? Ternyata ada akumulasi gitu loh. Dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang kemudian Allah nilai dikit sebenarnya gak banyak. Itu juga udah dikurang-kurangin sama Allah. Lalu diambilnya gitu. Diambilnya dalam bentuk apa? Tiba-tiba mobil yang kita beli. Hilang, sedangkan belinya pakai duit orang. Orang yang nguber, mobilnya udah gak ada. Terus kita bilang gara-gara dipinjam, ternyata bukan gara-gara siapa-siapa, gara-gara kita. Gara-gara kita sendiri. Ada seorang anak muda di PHK dari kantornya. Sebab satu kesalahan akuntansi yang tidak pernah dia lakukan. Dan dia bersumpah demi Allah tidak pernah melakukan. Tapi kenyataannya udah begitu. Dia tahu tapi tidak bisa mengungkap. Dia cuma bisa meradang, mengeluh, marah. Merasa kemudian ada satu permainan di kantornya yang membuat dia menjadi terlempar. Pertanyaannya, benarkah dia nggak punya salah? Bisa jadi di tempat itu dia nggak punya salah. Tapi di tempat yang lain dia punya salah. Usut punya usut, teliti punya teliti, perjalanan waktu berjalan, subhanallah. Dia pernah bikin hamil seorang anak perempuan. Tanpa dia ketahui, abangnya nih anak perempuan tahu tentang dia. Tiba-tiba nih anak masuk ke kantornya. Tanpa dia tahu, dendam sekian tahun yang lalu kemudian muncul kembali. Sebab si anak muda ini sekarang menjadi bawahan dia. Ditempel seakan-akan menjadi kawan karib, atasan yang baik, pimpinan yang bijaksana. Ternyata tanpa diketahui anak muda ini, dihajar dia mah. Ini orang. Begitu udah dikasih kepercayaan, bom masuk deh. Sama adeknya dia nggak bisa masukin, dikerjain di urusan ini. Nah kalau dari sisi itu kan sebenarnya lihat, siapa yang punya salah? Ya dia sendiri yang bikin. Kenapa lu dulu ngehamilin anak orang? Betul loh. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri kita ini terikat, tergadai kita. Kita ya marahin tetangga si A. Tetangganya gak berani sama kita. Tiba-tiba si B yang menghajar kita. Ceger aja. Waduh. Kita yang gak ada kenal, gak ada apa ya. Wah ente gitu mana? Ya enggak nih iseng aja. Kok iseng aja? Ternyata emang si A gak berani. Tapi si B Allah kutik. Tahu gak? Begitu juga kebaikan. Kita ngopenin anak orang terus kita anterin dia, kita anterin dia. Emaknya nggak ada ajinya sama kita. Bapaknya nggak ada ajinya sama kita. Kita nganterin anaknya saban sekolah, kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin. Tapi yang jadi emak bapaknya ampun sama kita. Tapi kita nggak ada urusan. Sebab kita menunggu perbuatan baik itu menjadi baik. Dari siapa? Dari Allah. Ternyata begitu anaknya kelas 6, bapaknya ditugas pindahkan ke tempat lain, dipindah tugas ke tempat lain. Di tempat yang lain sekolahnya jauh, gantian. Ada orang yang nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin. Nah gitu. Kalau emang perbuatan baik bakalan dibalas, perbuatan buruk bakalan dibalas. Baik sekarang ataupun nantinya. Dan kita tahu dua-duanya yang balas adalah Allah SWT. Nah kita perhatian deh. Kita perhatian bismillahirrahmanirrahim. Kita nawaituin. Pengennya berbuat baik aja berbuat baik. Kalau bisa kita tinggalin yang buruk. Kalau emang ada kecelakaan kita lalai, kita sengaja, namanya gue manusia ya enggak. Ada marahnya, ada isengnya, ada jatuh tempo, nafsunya muncul. Ya sudah,
Banyakin istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jadi main-main dong. Enggak, Allah aja enggak bilang main-main, ente lah. Karena suka sebel juga. Kalau orang berbuat dosa ini, Allah aja enggak gitu, enggak udahlah. Insya Allah lah, udah. Insya Allah, asal dia masih mau minta ampun mah. Main-main enggak mah kan Allah yang tahu ya enggak. Main-main enggak mah Allah yang tahu, insya Allah dah. Ya, Rabbana ya Rabbana. Ya, silakan diambil yang mau lewat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, sesuai dengan kita punya omongan, pagi ini kita coba belajar ilmu yakin ya. Ilmu yakin ini adalah ilmu tauhid. Insya Allah tanggal akhir Juni ya, saya merelaunch kuliah tauhid di kuliah online di www.wisatahati.com. Dan kita pernikin tuh kuliah sedekah di Nikmati Sedekah ini di Twitter yang @yusuf_mansur. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau sudah bicara tauhid saya senang sekali. Orang-orang mengatakan begini kepada saya ya, Ustadz kenapa sih ente ngajarin balasan sedekah begini dan begitu. Nah, kalau lagi hati enak gitu ya, hati lagi nggak pegel gitu, kadang-kadang kan gitu, masya Allah gitu. Kalau lagi enak saya kasih tahu, Pak Haji, sebenarnya yang saya ajarin itu bukan soal balasan. Sebenarnya kita nggak tahu juga balasan mah jalan-jalan aja. Tapi yang saya ajarkan sebenarnya keyakinan. Yang kita ajarkan sebenarnya iman, percaya nggak sama Allah gitu. Kalau emang percaya, insya Allah ini yang bakal terjadi. Jadi persoalan tauhid gitu. Ketika kita bicara sholat malam, persoalan tauhid loh. Nggak ketahuan kan, nggak kelihatan kan. Kalau karir, pekerjaan kan ada jelas tuh. Kalau kita ngikutin protapnya, insya Allah dah gitu kan. Hah? Di dunia ilmu yang dirapot juga jelas. Tapi yang beginian memang susah. Judulnya aja alladzina yu'minuna bil ghaibi. Coba saya tanya ibu dan bapak semua yang dirahmati Allah. Ini kita coba cerita soal keyakinan nih, ilmu yakin. Alhamdulillah saya kedatangan tamu nih aja Haji Sidki dari Jember. Kemarin ketemu di Masjid Kuba Mas ya. Ada Haji Imron dari Palembang dan rombongannya. Ada jemaah-jemaah lagi yang lain. Mudah-mudahan pulang dari sini bawa keyakinan. Nanti kita pun akan bicara dengan bapak kita Pak Hendarji ya. Dulu beliau sebagai Dan Puspom ya. Alhamdulillah kita bisa kenal dengan beliau. Kebetulan saya belum pernah masuk ke tentara Pak. Belum pernah gitu masuk ke tentara yang serius punya gitu. Pengen sih tentara-tentara saya ajarin gitu one day one ayat, satu hari satu ayat. Tatkala dia dari awal udah ngapalin Quran satu hari satu ayat, maka ketika dia menjabat 10 tahun yang akan datang, dia sudah menjadi pimpinan yang hafiz 30 juz. Alhamdulillah kemarin di Arhanud 15 Semarang, sudah mulai ada rumah tahfiz khusus tentara. Ini luar biasa nih. Jadi kawan saya ini Haji Muhammad Desi Arianto selaku pimpinannya di Arhanud 15 bersikeras gitu, niat bangun rumah tahfiz tapi khusus anggota dia. Jalan peresmiannya lengkap. Peresmiannya yang lain pakai baju koko, dia pakai baju loreng-loreng. Luar biasa itu, tentara-tentara ngapal Quran. Lah kalau satu hari satu ayat Pak Hendarji, ya itu nanti 1 tahun 3 juz. Nggak berasa ngapalin alif lam mim. Dah gitu, segitu doang. Insya Allah dah nggak ngeganggu tugasnya. Nah, 1 tahun 3 juz, 10 tahun 30 juz. Pada saat nanti dia menjadi jenderal, udah 30 juz. Subhanallah. Mudah-mudahan ini dengan wasilah kedatangan beliau kemari ya, ada sambungan nanti ya kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya Ibu dan Bapak semua. Bila Ibu dan Bapak punya duit 70.000, oke? Pengen beli pecel lele 7 bungkus. Pengen beli ayam bakar Mas Mono 7 bungkus. Pengen beli warung penyet punya ayam 7 bungkus. Pengen beli steak 7 bungkus. Ada duit 70.000. Emang kita tahu harganya 9.000 apa 10.000. Kira-kira kalau kita jalan ke warung-warung itu, pulang
bawa barang yang kita tuju nggak? Normalnya. Gimana kita bicara normal kok? Kita bicara umumnya manusianya. Kita punya duit datang ke warung. Kita punya duit 70.000. Kita punya anak 4. Pembantu 1. Kita 1, istri 1. Mau beli ayam goreng nih. Mau beli ayam bakar. Mau beli pecel lele. Mau beli apa kayaknya kita mau beli. Terus kita datang nih ke warung itu. Pulang bawa nggak? Bagaimana kok enggak? Ya mungkin aja ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Coba. Karena dari harganya dengan jumlah yang akan kita beli nggak mungkin gitu loh. Coba. Ayam bakar 7 bungkus, ayam penyet 7 bungkus. Mana bakal dapet tuh, Ustaz? Maksud saya salah satu. Pantas juga nggak mungkin. Ya Allah, salam saya salah juga ngomongnya. Maksudnya salah satu begitu. Umpama jeruk 10.000 nih, jeruk 10.000. Kita bawa duit 10.000. Dapat toh? Dapat. Terus kedudukan ilmu di mana? Kedudukan ilmu, kedudukan Allah, kedudukan doa di mana? Jangankan yang nggak ada duit, bos. Yang ada duit nih kita cerita orang bawah nih ya, cerita kita sehari-hari nih, keseharian. Kita cerita nggak ada duit aja nggak kenal Allah. Aduh lapar ya, masya Allah duit nggak ada. Mah panggil. Coba gini, ngutang dulu sana. Utang coba. Nggak ada duit tuh. Apalagi ada duit, lapar menyerang. Ada duit nih 10.000. Yang diingat siapa? Tukang nasi goreng. Aduh, lapar Apa ingat Allah? Ya Allah, makasih nih. Udah dikasih lapar ada duit nih. Enggak, boro dah. Bener nih kita ngomong kita sendiri nih. Biasa kita langsung manggil anak kita. Kak, sini. Bapak lu lapar nih. Lu beli nasi goreng sana. Yang dicari tukang nasi goreng. Makin kita punya, umumnya orang kebanyakan disebut sama Quran, makin gak ingat sama Allah. Kecuali sedikit. Ada, Quran tuh gak ngakuin. Pasti ada. Tapi kolila, sedikit. Kalau ente punya duit, pergi ke pasar, pergi ke warung, beli itu barang. Kedudukan ilmu mana? Kedudukan Allah di mana? Nah ini yang saya bilang, ada orang yang tahu, ya. Insya Allah nanti saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 30 Juni, ya, sore 16.30 sampai Isya bicara ini. Di UII nanti Jogja juga ba'da Isyanya bicara ini, bicara ilmu yakin ini. Nanti tanggal 14 pun sore nih, hari ini ba'da asar kita bicara ini. Kita bicara ilmu yakin yang udah lama hilang dari kita. Ada duit, kita mau beli pecel lele. Terus pulang bawa. Terus kedudukan ilmu di mana? Hampir nggak ada tuh. Harusnya gimana? Ini cerita implementasi gitu ya. Kan tahu ente tahu kan? Siapa yang sedekah 1 dikali 10. Coba iseng pengen beli nasi bungkus 7 bungkus nih. Isinya apa kek? Mau ayam kek, mau lele kek, apa terserah dah. Coba jajal. Beli 1 bungkus. Kita punya bukan nggak punya, kita pengen ngetes aja. Bener nggak sih? Kan mau belajar ilmu yakin kan? Kita beli 1 bungkus, tahu nggak? Ada tukang ojek di depan. Kita panggil dia, bang, nih buat ente. Kita tungguin, bener kagak Allah nganterin 10 bungkus? Lah, ini kan ilmu ente nih. Ilmu ente pada nih. Betul nggak? Pengen beli bakso, pengen beli bakso nih, bakso moncrot. Kita pengen beli bakso 10 bungkus. Kalau ente punya duit 10 bungkus, beli 10 bungkus, di mana? Ilmu ente di mana? Nggak ada.
Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar keyakinan. Kenapa ente dikasih susah coba? Supaya yakin Allah itu ada. Kadang-kadang kan begitu kita susah banget itu. Kita menangis, menjerit sama Allah. Tiba-tiba Allah kasih kabar lewat si fulan, si fulana, ceger. Ih subhanallah. Kita nggak bakal nyebut subhanallah aja, ente punya duit. Ini mah jajal ilmu yakin jajal. Ente berangkat, beli 1 bungkus, kang. Oke? Yang kita tuju jaraknya 10 kilo, kita beli yang 100 meter. Tapi bukan buat anak kita, bukan buat istri kita, bukan buat khadim kita. Kita beli, kita punya nasi 1 buat tukang ojek. Buat tukang becak, buat siapa kek yang kita temuin di luar, yang dia lebih lapar daripada kita kasih deh. Kemudian kita tungguin. Mana nih janji Allah? Katanya kalau ngasih 1 bungkus dapat 10 bungkus. Ini yang saya bilang bukan cerita pamrih, ini cerita yakin nggak lo? Kalau yakin kan lo make. Kalau yakin kan aneh make. Kalau yakin ente make. Tapi kita nggak pernah make. Kita punya duit 12 juta, pengen motor, main jalan aja ke showroom. Nggak gitu dong. Kalau emang yakin beli motor 12 juta, 1,2 aja. Punya duit 12 juta, ambil 1,2. Nih orang ilmu yakin nih. 1,2 bagiin tuh. Bat. Ente malah punya sisa 10 juta 800.000 rupiah. Karena uya stupid, tahu stupid? Ya, bodoh. Ah, kita nggak make ilmu kita. Ngaji dinikmati sedekah dari tahun 2005. Iya loh, kita kan 2005 nih. Malah dari tahun 2000. Tapi nggak pernah kita pakai. Kita bilang, kita kalau mau beli motor 12 juta Ustadz. Aduh, ilmu lu di mana? Ilmu lu tuh kalau ngasih 1 dikali 10. Berarti kalau lu punya duit 12 juta, lu hemat 10,8. Dengan cara apa? Dengan cara yang 1,2-nya bagiin. Habis itu tungguin. 8 udah beli ente. Ente udah beli kan? Kalau udah beli, tanggung jawab Allah nganter. Ini bukan soal pamrih, ini soal keyakinan. Kita terusin ya setelah commercial break yang berikut ini. Fadol, silakan. Baru nonton TV ini, yang baru nyetel, baru pulang dari masjid, kita lagi belajar ilmu yakin. Dan kita lagi bicara yang punya duit nih, bukan nggak punya. Kita lagi bicara yang punya. Kalau perlu nih nanti beberapa seri ke depan nikmatnya sedekah, kita bicara ilmu yakin. Asli nih ilmu udah hilang. Ilmu ini benar, udah rada hilang. Kalau tidak Allah mengajarkan kita lewat serangkaian peristiwa kehidupan, kita benar-benar nggak jadi orang yang yakin sama kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulangi nih kisahnya. Ini ada orang punya duit. Punya bukan nggak punya 70.000 buat beli, ya istilahnya pecel lele dah begitu. Gue pengen nyebut ayam bakar melulu nggak enak. Ya. Iya kalau kita dibawain ya. Ntar sore beliau ini bawa 500 box. Oh 1.000. Oh subhanallah. Ah ibu-ibu asik tenang anteng. Udah ada yang ngasih makan. Ada 10.000 nasi box. Isinya nasi sama perkedel. Ada ayamnya enggak? Ada. Iya dah kita ngomong pecel lele dah ya. Dah. Ada 70.000. Tapi hari ini saya mendorong ibu dan bapak semua pakai ilmu kita. Yakinkan diri kita. Lalu bekerjalah dengan apa yang kita tahu. Bekerjalah dengan apa yang kita yakinin. Tes kali-kali. Istri kita yang ngomong, Mbak, iya ada apa? Ntar malam kalau makan pecel lele enak kali ini. Ya enak. Iya dah. Ntar malam kita beli dah. Ada duitnya? Gak ada masih. Berapa kira-kira kalau pecel lele? Taruh dah 10.000 satu, kita beli 7, 70. Kita jadi laki yang belajar ilmu sedekah, belajar ilmu yakin, bilang begini, mariin duit yang 70. Mariin duit yang 70. Diantar nih sama bini kita 70. Bu, ayah jajal nih ilmu sedekah ya. Ayah ambil 10.000 aja. Yang 70.000 masukin laci.
Berapa? Oh 60 ya. Teh ini baru salah dikit aja. Marah-marah. Iya ulangin. 70, 10 sini ya kan? Hah? Yang 60 pulangin. Yang 60 pulangin. Masukin laci, lacinya kunci, kunci buang. Bini kita yang sama-sama nonton nih acara kita paham dong. Oh ayah mau ngejajal ilmu sedekah ya? Iya benar. Jajal biar tumbuh yakinnya. Biar tumbuh yakinnya. Emang boleh Allah dijajal tergantung bahasa ente. Kalau bahasa ente bahasa sombong mah gue pengen tes nih Allah. Oh disambar petir loh. Jangan begitu dong. Bahasanya jangan begitu. Ini kan aneh bahasa contoh. Bahasa contoh. Bahasa kita-kita gitu. Ambil 10.000, Bu, tolong yang 60-nya simpen di laci. Lacinya kunci, kunci buang. Habis itu kita berangkat ke masjid. Istri kita paham, betul. Sebaik-baiknya tempat buat beli pecel lele di mana? Di masjid. Lah, kalau ente datang ke tukang pecel lele, ya, ente perlu tahu, ente datangnya cuman ke tukang pecel lele. Tapi kalau ente datangnya ke masjid, siapa tukang pecel lele yang bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala? Allah tinggal pilihin pecel lele yang mana yang bakalan datang ke ente. Berangkat nih kita ke masjid sama anak-anak kita yang 4, sama pembantu kita yang 1, kita berangkat ke masjid. Kita sepakat doanya sama, habis maghrib pecel lele. Begitu selesai ba'diyah, ya kan? Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Pengen tahu nih. Ini kita yang gak bawa duit, mau jalan ke tukang pecel lele, gimana ceritanya nih? Kalau orang bawa duit, datang ke tukang pecel lele, terus dia pulang bawa pecel lele, biasa. Ini saya mau datang bawa engkau ya Allah. Apakah sama bawa duit sama bawa engkau? Saya pengen tahu, saya pengen buktiin iman saya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Tutup deh tuh. Anak-anak kita doanya begitu juga. Ya Allah pusing nih. Masa beli pecel lele di masjid? Nggak ngerti nih cara pikiran baba, nggak paham. Tapi ya Allah kalau emang bener nih caranya, bener nih, insya Allah mudah-mudahan saya punya iman kayak saya punya ayah ya Allah. Gitu. Anak saya Pak ngejadiin saya idola banget. Anak saya si Wirda jadiin saya idola bener. Dia kalau doa gitu, saya pengen yakin kayak papa, saya pengen punya ilmu kayak papa. Kenapa? Karena kita ngajarin yang ini.